Bayangkan sebuah tempat yang dari luar terlihat seperti kompleks biasa, dengan pagar panjang dan bangunan bata. Tetapi di balik gerbangnya, jutaan manusia kehilangan nama, keluarga, bahkan nyawa mereka. Orang-orang datang menggunakan kereta dengan harapan masih bisa bertahan hidup, tanpa tahu bahwa sebagian besar dari mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk dibunuh secara sistematis. Tempat itu bernama kamp konsentrasi Auschwitz, kamp paling terkenal sekaligus paling mengerikan dalam sejarah Holocaust. Dan yang membuatnya semakin menyeramkan adalah fakta bahwa tragedi ini benar-benar terjadi di dunia nyata, dilakukan secara terorganisir dan berlangsung selama bertahun-tahun di depan mata dunia. Saat Perang Dunia Kedua mulai meluas ke seluruh Eropa, rezim Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler mulai menjalankan rencana besar mereka terhadap orang Yahudi dan kelompok-kelompok yang dianggap tidak diinginkan. Awalnya penindasan dilakukan lewat diskriminasi hukum, pengusiran, dan kerja paksa. Tetapi semakin lama, kebijakan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Nazi mulai membangun sistem kamp yang dirancang bukan hanya untuk menahan manusia, tetapi juga untuk menghancurkan mereka secara massal. Pada tahun 1940, sebuah bekas barak militer di wilayah Polandia yang diduduki oleh Jerman dipilih menjadi lokasi kamp baru. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Auschwitz. Awalnya kamp ini digunakan untuk menahan tahanan politik Polandia, tetapi seiring waktu, fungsinya berkembang menjadi pusat pembantaian terbesar dalam Holocaust. Lokasinya dipilih karena strategis, dekat jalur kereta api, dan cukup jauh dari perhatian publik internasional. Yang menyeramkan adalah bagaimana semuanya dibangun dengan sangat terorganisir. Nazi menciptakan sistem administrasi yang rapi, lengkap dengan jadwal kereta, pencatatan tahanan, dan pengaturan kerja paksa. Pembunuhan massal tidak dilakukan secara spontan, tetapi dijalankan seperti mesin industri. Bahkan banyak orang yang bekerja di dalam sistem itu menganggap apa yang mereka lakukan hanyalah pekerjaan biasa. Disinilah Auschwitz menjadi simbol paling mengerikan tentang bagaimana manusia bisa kehilangan rasa kemanusiaannya sendiri. Seiring bertambahnya jumlah tahanan, Auschwitz terus diperluas. Muncul bagian baru seperti Auschwitz II Birkenau, yang nantinya menjadi pusat pembunuhan massal terbesar. Ribuan orang mulai berdatangan menggunakan kereta. Mereka datang membawa koper, pakaian, bahkan mainan anak-anak, karena mengira mereka hanya akan dipindahkan untuk bekerja. Padahal kenyataannya, sebagian besar dari mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari tempat itu. Di titik ini, Auschwitz belum sepenuhnya dikenal dunia sebagai simbol horor terbesar abad ke-20. Tetapi perlahan, di balik pagar kawat berduri dan asap hitam yang terus keluar dari cerobong, salah satu tragedi paling gelap dalam sejarah manusia mulai berlangsung. Semakin lama perang berlangsung, Auschwitz berubah menjadi tempat yang terus dipenuhi kereta dari berbagai penjuru Eropa. Setiap hari, gerbong-gerbong penuh manusia tiba membawa orang Yahudi, tahanan politik, kaum Romani, dan siapa saja yang dianggap musuh oleh rezim Nazi. Perjalanan menuju kamp itu sendiri sudah terasa seperti mimpi buruk. Banyak orang dipaksa berdesakan di dalam gerbong ternak tanpa makanan, air, atau udara yang cukup selama berhari-hari. Tidak sedikit yang meninggal bahkan sebelum kereta mencapai tujuan. Saat pintu gerbong akhirnya dibuka, para tahanan langsung disambut teriakan tentara Nazi dan anjing penjaga. Suasana panik terjadi di mana-mana. Orang tua terpisah dari anak-anak. Pasangan kehilangan satu sama lain hanya dalam hitungan menit. Banyak tahanan masih tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka mengira akan ditempatkan di kamp kerja paksa. Tetapi bagi petugas Nazi, proses berikutnya sudah sangat jelas. Seleksi hidup atau mati. Di area yang dikenal sebagai selection ramp, para tahanan dipaksa berdiri membentuk barisan. Dalam beberapa detik saja, petugas seperti Josef Mengele menentukan siapa yang masih dianggap cukup kuat untuk bekerja dan siapa yang akan langsung dikirim menuju kamar gas. Anak-anak kecil, lansia, ibu hamil, dan orang sakit hampir selalu masuk kelompok kedua. Yang paling mengerikan, banyak korban sama sekali tidak diberitahu kemana mereka sebenarnya akan dibawa. Sementara itu, orang-orang yang lolos seleksi dipaksa menjalani proses yang menghancurkan identitas mereka sepenuhnya. Rambut dicukur habis, pakaian diganti seragam tahanan, dan nama mereka digantikan oleh nomor tato di lengan. Sejak saat itu, mereka bukan lagi manusia di mata Nazi, melainkan bagian dari sistem camp. Banyak penyintas kemudian mengatakan bahwa momen kehilangan nama itulah saat mereka merasa hidup mereka benar-benar dirampas.
Yang membuat Auschwitz begitu menyeramkan, bukan hanya jumlah korban yang besar, tetapi bagaimana semuanya dilakukan seperti rutinitas harian. Mereka terus datang tanpa henti, seleksi terus berlangsung, dan asap dari krematorium terus membumbung ke udara setiap hari. Bagi dunia luar, banyak yang belum memahami skala tragedi yang sedang terjadi. Tetapi di dalam Auschwitz, mesin kematian Nazi sudah berjalan dengan kecepatan penuh. Bagi mereka yang lolos seleksi awal, kenyataan di dalam Auschwitz ternyata tidak kalah mengerikan dibandingkan ancaman kamar gas. Para tahanan dipaksa hidup dalam kondisi yang hampir mustahil untuk bertahan. Barak-barak penuh sesak, udara dingin menusuk, dan makanan yang diberikan sangat sedikit, hingga banyak orang perlahan mati karena kelaparan dan kelelahan. Setiap hari terasa seperti perjuangan untuk tetap hidup sampai pagi berikutnya. Rutinitas di camp dijalankan dengan disiplin brutal. Para tahanan harus bangun sebelum matahari terbit untuk apel panjang, yang bisa berlangsung selama berjam-jam. Setelah itu mereka dipaksa bekerja tanpa henti di pabrik, proyek konstruksi, atau membawa beban berat sampai tubuh mereka hancur. Siapapun yang terlihat lemah bisa dipukuli, ditembak, atau langsung dikirim ke kamar gas. Di Auschwitz, hidup manusia benar-benar dianggap tidak memiliki nilai. Selain kekerasan fisik, para tahanan juga mengalami tekanan mental yang luar biasa. Mereka hidup dalam ketakutan konstan, tidak pernah tahu apakah hari itu akan menjadi hari terakhir mereka. Banyak orang kehilangan anggota keluarga tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak dipisahkan dari orang tua, suami kehilangan istri, dan persahabatan terbentuk hanya untuk melihat seseorang menghilang beberapa hari kemudian. Rasa putus asa menyelimuti hampir setiap sudut camp. Di tengah semua itu, muncul juga cerita-cerita kecil tentang keberanian dan solidaritas antar tahanan. Ada yang diam-diam berbagi makanan terakhir mereka, membantu orang sakit, atau memberi semangat agar tetap bertahan hidup. Tindakan sederhana seperti itu menjadi sangat berarti di tempat yang dirancang untuk menghancurkan rasa kemanusiaan. Banyak penyintas kemudian mengatakan bahwa harapan kecil dari sesama tahanan sering menjadi alasan mereka untuk bertahan. Namun semakin lama seseorang berada di Auschwitz, semakin besar kemungkinan tubuh dan mental mereka runtuh. Penyakit menyebar dengan cepat, hukuman terjadi setiap hari, dan asap krematorium terus mengingatkan semua orang tentang nasib yang mungkin menunggu mereka. Auschwitz bukan sekedar camp penjara, tempat itu adalah sistem yang dirancang untuk menguras manusia sedikit demi sedikit, sampai tidak ada lagi yang tersisa selain rasa takut dan keputusasaan. Di antara semua hal mengerikan yang terjadi di Auschwitz, tidak ada yang lebih menyeramkan dibandingkan sistem pembunuhan massal yang dijalankan di sana. Nazi tidak lagi membunuh secara acak atau spontan seperti di awal perang. Mereka menciptakan metode yang terorganisir, cepat, dan dirancang untuk membunuh ribuan orang dalam waktu singkat. Disinilah Auschwitz berubah dari camp tahanan menjadi pusat pemusnahan terbesar dalam sejarah Holocaust. Korban yang dipilih untuk mati biasanya langsung diarahkan menuju bangunan yang disebut ruang mandi. Para tahanan sering diberi harapan palsu bahwa mereka hanya akan dibersihkan sebelum mulai bekerja. Banyak dari mereka bahkan masih membawa handuk dan sabun karena tidak mengetahui kenyataan sebenarnya. Tentara Nazi sengaja menjaga suasana tetap tenang, agar tidak terjadi kepanikan besar sebelum proses pembunuhan dimulai. Setelah semua orang masuk ke dalam ruangan tertutup, pintu baja dikunci rapat. Tidak lama kemudian, zat beracun bernama Zyklon B dijatuhkan dari lubang atas bangunan. Dalam hitungan menit, ruangan berubah menjadi tempat kematian massal. Jeritan, kepanikan, dan usaha korban untuk bernapas memenuhi ruang sempit itu, sampai akhirnya semuanya sunyi. Bagi Nazi, proses itu dianggap sebagai cara efisien untuk membunuh manusia dalam jumlah besar. Setelah korban meninggal, kelompok tahanan khusus yang disebut Sonderkommando dipaksa mengeluarkan mayat dari kamar gas menuju krematorium. Mereka harus memotong rambut korban, mengambil gigi emas, lalu membakar tubuh-tubuh tersebut di tungku besar. Semua dilakukan secara sistematis, seperti jalur produksi industri. Bahkan abu korban kadang dibuang ke sungai atau digunakan untuk menutupi tanah di sekitar camp. Skala kekejaman itu begitu besar, hingga sulit dipercaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Yang membuat dunia sangat terguncang setelah perang adalah fakta bahwa Auschwitz bukan tempat pembantaian kecil yang tersembunyi. Camp ini menjadi bagian dari rencana besar Nazi yang dikenal sebagai Final Solution, yaitu upaya sistematis untuk memusnahkan orang Yahudi Eropa. Jutaan manusia diperlakukan seperti benda yang bisa dibuang kapan saja. Dan di balik pagar Auschwitz, mesin kematian itu terus berjalan setiap hari tanpa belas kasihan. Selain menjadi pusat pembunuhan massal,
Auschwitz juga dikenal karena eksperimen manusia mengerikan yang dilakukan terhadap para tahanan. Di tempat ini, banyak orang tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga dijadikan objek percobaan tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun. Anak-anak, perempuan, bahkan bayi menjadi korban penelitian brutal yang dilakukan atas nama ilmu pengetahuan dan ideologi ras Nazi. Banyak tahanan mulai merasa bahwa kematian mungkin lebih baik dibanding apa yang menunggu mereka di ruang eksperimen. Salah satu nama yang paling ditakuti di Auschwitz adalah Josef Mengele. Ia adalah dokter Nazi yang terkenal karena obsesinya terhadap genetika dan kemurnian ras. Mengele sering berdiri di area seleksi sambil menentukan siapa yang akan bekerja dan siapa yang akan langsung dikirim ke kamar gas. Tetapi bagi sebagian tahanan, terutama anak kembar, keputusan untuk tetap hidup justru berubah menjadi mimpi buruk yang jauh lebih panjang. Mengele melakukan berbagai eksperimen sadis terhadap manusia hidup. Ia menyuntikkan bahan kimia ke mata anak-anak untuk mencoba mengubah warna mata mereka, melakukan operasi tanpa anestesi, dan mempelajari tubuh manusia dengan cara yang sangat brutal. Anak-anak kembar menjadi target utamanya karena ia terobsesi memahami genetika demi mendukung ideologi Nazi. Banyak korban meninggal dalam rasa sakit luar biasa, sementara yang selamat membawa trauma fisik dan mental seumur hidup. Yang paling menyeramkan adalah bagaimana eksperimen itu dilakukan dengan dingin dan terorganisir. Para dokter dan staf camp sering mencatat hasil penelitian mereka seperti ilmuwan biasa di laboratorium. Di balik jas putih dan catatan medis, mereka melakukan tindakan yang menghancurkan ribuan nyawa. Auschwitz menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan bisa berubah menjadi alat kekejaman ketika manusia kehilangan moral dan rasa empati. Bagi para tahanan, nama Mengele menjadi simbol ketakutan yang sulit dijelaskan. Banyak penyintas mengatakan bahwa melihatnya saja sudah cukup membuat tubuh mereka gemetar. Karena di Auschwitz, seorang dokter yang seharusnya menyelamatkan nyawa menjadi salah satu sosok yang paling mematikan di seluruh camp. Dan sampai hari ini, eksperimen yang dilakukan di sana tetap dikenang sebagai salah satu kejahatan medis paling mengerikan dalam sejarah manusia. Meskipun Auschwitz dirancang untuk menghancurkan harapan manusia, bukan berarti semua tahanan menyerah begitu saja. Di tengah rasa lapar, ketakutan, dan ancaman kematian setiap hari, beberapa orang masih mencoba melawan dengan cara mereka sendiri. Perlawanan di Auschwitz memang tidak selalu berupa baku tembak atau pelarian besar. Kadang bentuknya hanya sekedar berbagi makanan, menyelundupkan informasi, atau membantu sesama tahanan agar tetap hidup satu hari lebih lama. Beberapa tahanan diam-diam membentuk jaringan kecil untuk saling membantu. Mereka mencuri obat-obatan, menyembunyikan orang sakit saat seleksi berlangsung, dan mencoba mengirim kabar keluar camp tentang apa yang sebenarnya terjadi di Auschwitz. Informasi itu sangat penting, karena pada saat itu masih banyak orang di luar sana yang belum percaya bahwa Nazi benar-benar melakukan pembantaian massal secara sistematis. Mengirim pesan keluar camp berarti mempertaruhkan nyawa sendiri. Di sisi lain, ada juga tahanan yang mencoba melarikan diri dari Auschwitz, tetapi peluang berhasil sangat kecil. Camp dijaga ketat dengan pagar listrik, menara pengawas, anjing penjaga, dan tentara bersenjata. Jika seseorang tertangkap mencoba kabur, hukumannya sangat brutal dan seringkali melibatkan tahanan lain sebagai peringatan. Karena itu, banyak orang tahu bahwa melawan berarti kemungkinan besar memilih jalan menuju kematian. Salah satu bentuk perlawanan paling terkenal terjadi pada tahun 1944, ketika kelompok sonder komando melakukan pemberontakan terhadap krematorium. Mereka berhasil menyelundupkan bahan peledak dan menghancurkan sebagian fasilitas pembakaran mayat, sebelum akhirnya sebagian besar dibunuh. Meski pemberontakan itu gagal menghentikan operasi Auschwitz, tindakan tersebut menjadi bukti bahwa bahkan di tempat paling mengerikan sekalipun, manusia masih bisa memilih untuk melawan. Perlawanan-perlawanan kecil ini mungkin terlihat tidak besar dibanding kekuatan Nazi, tetapi bagi para tahanan, itu adalah cara mempertahankan sisa kemanusiaan mereka. Auschwitz dirancang untuk membuat manusia merasa tidak berharga dan tidak punya harapan. Namun setiap tindakan keberanian, sekecil apapun, menunjukkan bahwa Nazi tidak pernah benar-benar berhasil untuk menghancurkan semangat semua orang yang terjebak di dalam sana. Selama bertahun-tahun, apa yang terjadi di kamp konsentrasi Auschwitz, sebagian besar tersembunyi di balik propaganda dan ketatnya kontrol Nazi. Banyak orang di luar camp hanya mendengar rumor tentang pembantaian massal, tetapi sulit membayangkan bahwa sebuah negara modern benar-benar membangun sistem pembunuhan sebesar itu. Bahkan sebagian tentara sekutu pada awalnya tidak sepenuhnya memahami skala tragedi yang sedang berlangsung di Eropa. Namun perlahan, informasi mulai keluar dari Auschwitz melalui para tahanan yang berhasil melarikan diri. Salah satu laporan paling penting datang dari Rudolf Verba dan Alfred Wetzler, dua tahanan yang berhasil kabur pada tahun 1944. Mereka menyusun laporan detail tentang kamar gas,
krematorium, dan pembunuhan massal yang terjadi di dalam camp. Dokumen itu kemudian diselundupkan keluar dan mulai menyebar ke berbagai negara. Laporan itu membuat dunia internasional mulai sadar bahwa Nazi bukan hanya menjalankan camp kerja paksa biasa. Auschwitz ternyata adalah pusat pemusnahan manusia dalam skala industri. Meski begitu, banyak orang tetap sulit mempercayai detail-detail mengerikan yang tertulis di dalam laporan itu. Ide bahwa ribuan orang dibunuh setiap hari menggunakan gas beracun terdengar mengerikan untuk dipercayai oleh sebagian masyarakat saat itu. Sementara itu, Nazi mulai berusaha menghapus jejak kejahatan mereka karena sadar perang mendekati akhir. Dokumen-dokumen dihancurkan, beberapa fasilitas pembunuhan dibongkar, dan tahanan dipindahkan ke kamp lain. Mereka berharap ketika tentara sekutu tiba nanti, bukti yang tersisa tidak cukup untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di Auschwitz. Tetapi skala tragedinya sudah terlalu besar untuk disembunyikan sepenuhnya. Semakin banyak informasi keluar, tekanan terhadap Nazi juga semakin besar. Dunia perlahan mulai memahami bahwa Holocaust bukan sekedar bagian kecil dari perang, melainkan salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah manusia. Dan bagi jutaan korban yang sudah tidak bisa bersuara lagi, laporan-laporan dari para penyintas menjadi satu-satunya cara agar dunia mengetahui mimpi buruk yang pernah terjadi di balik pagar Auschwitz. Memasuki awal tahun 1945, keadaan Nazi semakin terdesak. Pasukan Soviet bergerak semakin dekat ke wilayah Polandia, dan suara perang mulai terdengar jelas di sekitar Auschwitz. Para pejabat Nazi sadar bahwa jika tentara Soviet berhasil menemukan kamp itu dalam keadaan penuh tahanan dan bukti pembantaian, dunia akan langsung melihat skala kejahatan yang mereka lakukan. Karena itulah, mereka mulai menjalankan salah satu fase paling brutal menjelang akhir perang. Ribuan tahanan dipaksa meninggalkan Auschwitz dalam perjalanan panjang yang kemudian dikenal sebagai Death March. Dalam cuaca musim dingin yang ekstrim, para tahanan harus berjalan berkilo-kilometer tanpa makanan dan pakaian yang layak. Banyak dari mereka sudah sangat lemah karena bertahun-tahun hidup di camp. Siapapun yang tidak mampu berjalan cukup cepat akan langsung ditembak di pinggir jalan. Jalanan dipenuhi mayat tahanan yang mati karena kelelahan, kelaparan, atau dibunuh di tempat. Sementara itu di dalam camp, Nazi berusaha menghancurkan sebanyak mungkin bukti. Dokumen dibakar, krematorium sebagian diledakkan, dan fasilitas tertentu mulai dikosongkan. Mereka ingin memastikan dunia tidak mengetahui sepenuhnya apa yang pernah terjadi di Auschwitz. Tetapi karena situasi perang bergerak terlalu cepat, banyak bukti tetap tertinggal. Ribuan pakaian korban, koper, sepatu anak-anak, bahkan rambut manusia masih ditemukan di dalamnya. Pada tanggal 27 Januari 1945, tentara Soviet akhirnya tiba di Auschwitz. Apa yang mereka temukan di sana membuat dunia terkejut. Sekitar 7.000 tahanan yang terlalu lemah untuk ikut Death March masih tertinggal dalam kondisi mengerikan. Banyak dari mereka nyaris tidak terlihat seperti manusia lagi karena kelaparan dan penyakit. Tentara Soviet juga menemukan gudang penuh barang milik korban yang menunjukkan betapa besarnya operasi pembantaian yang pernah dilakukan di tempat ini. Pembebasan Auschwitz menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah Holocaust. Untuk pertama kalinya, dunia mulai melihat langsung bukti nyata dari sistem pembunuhan massal Nazi. Tetapi meskipun camp itu telah dibebaskan, dampak dari tragedi itu tidak berakhir begitu saja. Karena bagi para penyintas, mimpi buruk Auschwitz akan terus hidup dalam ingatan mereka selama sisa hidup mereka. Tidak lama setelah perang berakhir, dunia mulai menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan Nazi. Pengadilan besar seperti Nuremberg digelar untuk mengadili para pejabat tinggi Nazi yang masih hidup. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dibahas secara internasional dalam skala besar. Bukti tentang Auschwitz menjadi salah satu bagian paling penting dalam pengadilan itu. Namun tidak semua pelaku berhasil dihukum. Banyak anggota Nazi melarikan diri atau menyembunyikan identitas mereka setelah perang. Sosok seperti Josef Mengele berhasil kabur dari Eropa dan hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar diadili. Hal itu membuat banyak penyintas merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai. Meski begitu, proses pengadilan tetap menjadi langkah penting agar dunia tidak pernah melupakan apa yang pernah terjadi. Dari sinilah Auschwitz mulai berubah, bukan hanya menjadi lokasi tragedi, tetapi juga simbol global tentang bahaya kebencian dan kekuasaan tanpa batas. Dunia akhirnya sadar bahwa Holocaust bukan sekedar bagian dari perang, melainkan peringatan tentang seberapa jauh manusia bisa jatuh ketika rasa kemanusiaan hilang. Dan sampai hari ini, nama Auschwitz tetap menjadi salah satu pengingat paling kuat tentang apa yang tidak boleh terulang lagi dalam sejarah manusia. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.